Maka Ubay bin Ka'ab berkata, kalau begitu seluruh waktu doaku aku akan gunakan untuk bersalawat kepadamu. Sejam itu ndik ke berdoa, ndik kau berdoa, selawat doang. Maka Nabi SAW sabdakan, kalau engkau melakukan hal tersebut, maka idzan tukfa hammak wa yughfaru laka dzambuk. Allah nanti mah Allah ndik mah dia ini bersopok niatan itu ya, itu namanya was-was ya. Dan ini adalah salah satu penyakit harus diselesaikan. Kendek dengar halaman mentu Allahu Akbar mau jari wah timan kena di neman kendek dengar halur ngonek-ngonek lemak entelang dan hilang sifat was-was itu. Lamun tak turut terjejogang terjari ya, kita akan kesusahan kalau seperti itu. Nah, bauan endah seperti yang akan dilakukan oleh Rasulullah. Ya, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demen serius isi Nabi sallallahu alaihi wasallam Ubay itu dalam keadaan kebingungan, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung minta kepak tertinju dadaan Sayyidina Ubay isi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kendek bingung. Ya, marak dengan siuh setan itu antara Nabi sallallahu alaihi wasallam langsung didorong dadanya Sayyidina Ubay. Kemudian Nabi SAW bersabda, wahai Ubay, sesungguhnya diwahyukan kepadaku, Jibril datang kepadaku, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, bacalah Al-Quran ini dengan berbagai macam bacaan, sab'at ahruf, ada bentuk-bentuk bacaan. Akhirnya semuanya itu benar, tidak ada pertentangan. Kalau kita baca di surat An-Nisa dijelaskan, afala yatadabbaruna al-Qur'an walau kana min 'indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Qur'an? Kalaulah Al-Quran ini bukan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka akan mendapatkan di dalam Al-Quran ini pertentangan yang banyak. Tetapi dengan berbagai macam bacaan, arak 10 bacaan, 10 qiraat, dan ada 20 riwayat. Samud baca ya baru sekek riwayat, masih arak siwa olas riwayat lain-lain tentang terbaca, tapi semuanya itu saling mendukung, tidak ada pertentangan ya antara bacaan yang satu dengan bacaan yang lainnya. Ya, angkat kendek bengak. Wanta arak dengan bengak lain Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu tak bengak wah dimin dengar bacaan yang berbeda-beda. Sampai ragu beliau itu, dan keraguan ini bahkan ini adalah termasuk daripada keimanan. Dimit arak ragu sekedi itu lagu langsung teteh baru terbaca ayatan, kebetulan ya deh, baru terbaca ayatan innal ladzina taqaw idza massahum taifum minasyaitan, atau idza massahum taifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, salah satu sifat dengan bertakwa, keimanan yang betul-betul khalis, betul-betul naqi, betul-betul bersih suci. Salah satu sifatnya adalah apa? Idza massahum taifum minasyaitan, apabila dia ada diganggu oleh was-was, gangguan-gangguan setan. Lamut paham bahasa Arab ya, lamut paham bahasa Arab, Allah menggunakan kata mas. Ya, tuan guru pasti tahu arti mas itu adalah menyentuh, hanya sekedar sentuhan. Lamut sentuhan itu kan sekedik, ndein bepoger. Namun pogar itu kuat, namun sentuhan hanya sekedar sentuhan. Taifum minasyaitan, ada gangguan dari inilah yang terjadi kepada Sayyidina Ubay. Ada gangguan syaitan di dalam diri beliau, lagu langsung dimin ingat
tadzakkaru, beliau itu langsung ingat, fa idzahum mubsirun, justru di sana akan tampak lebih jelas mana yang benar, mana yang batil. Ya, mana yang benar, mana yang batil. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di sini bahwa Al-Qur'an ini diturunkan dengan berbagai macam bacaan. Sengaja memang di masjid-masjid yang tundang misalnya untuk jadi imam atau acara marak meri ini, saya sengaja untuk membaca bacaan yang berbeda, ya. Walaupun terkadang itu terlihat aneh, terdengar aneh, lagu adit sak pada naon, pada wikan, bahwa Al-Qur'an ini ilmunya itu begitu luas, ya. Yang kita hafal, yang kita tahu di Indonesia secara umum itu hanya satu riwayat, yaitu riwayat Imam Hafs. Masih ada 19 riwayat lain, ya. Ya, nuzulul Quran ini mengingatkan hal tersebut juga. Al-Quran ini adalah lautan, samudra yang begitu luas, barun sekedik mut naon, ya, barun sekedik mut naon. Maka kita dengan momentum ini, mari kita mendekatkan diri kita kepada Al-Quran. Terakhir yang akan saya sampaikan adalah, jazakallahu khairan. Terakhir, ketika Rasulullah SAW sakaratul maut, maka beliau memanggil putri beliau, Sayyidah Fatimah radhiyallahu taala anha. Dibisiki oleh Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya wahai Fatimah, inna Jibril kana yu'aridunil Qur'ana fil 'ami marratan wa innahu 'aradanil 'ama marratain. Sesungguhnya Jibril, salah satu kebiasaan Nabi sallallahu alaihi wasallam lamun wahtama bulan puasa adalah bilang malam. Setiap malam bulan Ramadan beliau itu akan berderus kan Jibril. Nia maca, Jibril berdengar, Jibril maca, nia berdengar. Bilang malam bulan Ramadan mereka. Dan itu dikhatamkan sekali Al-Quran ini. Tentu misalnya kun tahun pertama, maka semua Al-Quran yang diturunkan sebelumnya itulah yang dibaca sekali khatam. Tahun kedua arak peromboan kan, arak Quran baru yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dibaca semuanya dari awal sampai akhir. Jadi setiap tahunnya beliau itu menghatamkan Al-Quran bersama Jibril itu satu kali. Di sini kita mengambil pelajaran, minimal kun bulan puasa ya kita menghatamkan Al-Quran berapa? Sekali. Entah arah wahatam atau ndekman ini. Loe eman deh. Ya. Husnuzon baik dulu. Ya. Jadi minimal kita hatamkan Al-Quran di bulan puasa. Masih harap kesempatan kan, masih harap kesempatan, masih ngonek barun tanggal balu olas, masih harap 12 atau 13 jeluk. Kemudian beliau berkata, tetapi pada tahun ini 2 kali yang kehatam, bukan seperti tahun-tahun sebelumnya. Pada tahun ini 2 kali. Kemudian beliau katakan, wala urahu illa qad hadara ajali. Dan saya mengira ini adalah pertanda bahwa ajalku itu sudah dekat. Pacu Ramadan tahun ke-10 Hijriah, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah, masuk tahun ke-11 Muharram, Safar, Rabiul Awal. Nabi SAW meninggal pada tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Ya. Jadi tahun terakhir Nabi SAW menghatamkan Al-Quran dengan Jibril pada malam-malam bulan Ramadan itu sebanyak 2 kali. Tahun-tahun sebelumnya itu hanya sekali. Tahun ini, tahun kematian beliau 2 kali. Pelajarannya kita tambah, bukan hanya sekali tetapi 2 kali. Apalagi lamun wah rapat ajal. Ya. Belang tak naon, dit naon piran terjagaan oleh tak mati, ya.
Sudah banyak pertanda-pertanda kan? Pertanda kematian. Bulu terputik, itu adalah pertanda kematian. Gigi tebih rarak, itu juga adalah pertanda kematian. Penentang Tuhan tak buram wah, dit kita apa-apa wah. Ya, demit maca merini tak maca, seri jauh. Ada yang jelas. Pendengaran kita sudah melemah, itu pertanda wan tak rapat. Allahul ladzi khalaqakum min dha'f tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah, dari lemah diberikan kekuatan. Tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa saibah, setelah kekuatan kembali menjadi lemah. Tulak malik jadi kanak kecik. Piran demit arak edak gigi entah, demit toak pada masih edak gigi entah. Demit arak piran arak penentang telah kudet kita apa-apa. Ya, itu juga yang terjadi. Ya. Piran demit arak dit naon apa-apa, demit wah toak masih upa entah jari. Ya. Jadi ini adalah pertanda kematian. Nah, sak toak-toak ya, sak lingsir-lingsir. Maka ingat-ingat, semakin dekat kepada Al-Quran. Nanti yang sak toak doang, sak bajang, luwek bajang yang dah mati. Ya, yang mudah, karena kita tidak tahu kapan kita mati, maka persiapkan. Ini adalah pelajaran dari hadis ini, kita persiapkan. Apabila sudah dekat kematian, maka dekatkan juga diri kita dengan Al-Quran. Kesempatan momentum nuzulul Quran ini, kita kembali membuka lembaran baru dalam kehidupan kita, berinteraksi dengan Al-Quran. Luwean entat baca Quran. Minimal pada bulan Ramadan ini kita hatam sekali atau 2 kali lamun bau marak Nabi SAW. InsyaAllah ini adalah kesempatan yang begitu berharga. Dit naon pirahan terjagaan oleh tak berdait malik kanca bulan puasa, sing berdait telemak tahun sak datang, atau mungkin yang ada di sini tahun depan sudah tidak ada di sini lagi, kita tidak tahu. Maka sebelum kesempatan ini hilang, alhamdulillah kita gunakan sebaik-baiknya waktu. Ya, gunakan sebaik-baiknya waktu untuk mendekatkan diri kita dengan Al-Quran. InsyaAllah kalau kita disibukkan dengan Al-Quran, nikmat ngending di Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sebelum kita nunas, watak tebing, watak tican si Allah Subhanahu Wa Taala. Karena Allah Maha tahu apa yang kita perlukan. Ya, Allah lebih tahu keperluan kita daripada kita. Menurut kita, saya ingin ini ya Allah, ya amilik, ya amilik, ya amilik. Ternyata yang kita inginkan itu tidak baik bagi kita. Yang tahu itu adalah hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Yang baik menurut kita mungkin buruk menurut Allah. Yang buruk menurut kita mungkin itu adalah yang terbaik bagi kita menurut Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh karena itu kita kembali dekat kepada Al-Quran. Buka. Bagaimanapun kesibukan kita, usahakan timan selembar 2 lembar buat baca. Bahkan kalau sibuk gati, edak waktu sama sekali buka doang Al-Quran atau pokok amu buka amu serius sekedik, serius doang. Wah, lagu kendek sejelu itu tanpa Al-Quran. Kira-kira siap piatu nanti? Ya, insyaallah ya. Kita niat dari sekarang, azam yang kuat malam ini, insyaallah pada bulan Ramadan ini saya akan hatamkan Al-Quran. Janji kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, bainaka wa bainallah, antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, buat perjanjian sendikmanan bih bulan puasa ya, waktu hatam wah. Waktu hatam. InsyaAllah semoga Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan. Mungkin sampai ini saja. Entak ngonek wah, bintu tarawih ngonek, malik ceramah ngonek, ngandu tuh deh. Jazakumullah khairan. Mohon maaf apabila banyak kesalahan, baik ucapan ataupun tingkah laku. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala kumpulkan kita dalam kebaikan, baik di dunia maupun di akhirat. Kelak di akhirat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita diberikan syafaat daripada puasa ini, dan kita diberikan syafaat daripada Al-Quran. Karena Al-Quran dan puasa akan menjadi pensyafaat kita kelak di hari akhir. Puasa akan mengatakan kejelu, ndik kebing ngemangan, ndik kebing ngenam.
Al-Quran akan berkata, kemalam burung entedam misin ngaji, maka Al-Quran dan As-Siyam, puasa dan Al-Quran itu akan memberikan syafaat bagi kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala muliakan diri kita. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullahu khairan wal afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.